Shalom para sahabat, kita akan kembali melanjutkan pemberitaan firman Tuhan pada renungan kali ini. Dan sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, kita akan satukan hati kita dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh kesempatan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, sebelum saya memulai pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya berdoa Tuhan, saya mau menyerahkan sepenuhnya waktu ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar otoritas daripada Roh Kudus yang mengambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Dan saya mau ikat, patahkan, hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghancurkan, mengganggu pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini. Aku mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga menolak setiap roh agamawi dan mengusir setiap roh pencuri firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa kepada setiap sahabat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Pengurapan Allah turun atas mereka, berikan mereka telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini berlangsung, dan saya mau perkatakan bahwa tidak akan ada benih yang sia-sia. Firman-Mu akan tumbuh dan berlipat ganda di dalam tanah hati yang gembur, ada yang 30, 60 hingga 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan saya memulai pemberitaan firman ini di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Baik para sahabat, pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang kewajiban orang percaya. Apakah yang saya maksud dengan kewajiban orang percaya itu? Sebelum saya mengulasnya lebih lagi, kita akan baca saja dulu Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Mari kita simak firman Tuhan seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa judul daripada renungan kita pada kesempatan ini adalah kewajiban orang percaya. Perlu saya tekankan kewajiban seorang percaya, karena terlalu banyak orang percaya di luar sana, dan saya percaya di Direction Ministry juga, dan para pendengar di radio tidak mengerti apa yang merupakan kewajibannya kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, pada pemberitaan firman ini, kita harus mengerti apa yang menjadi kewajiban setiap kita terhadap Tuhan. Nah, di ayat 14 dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saya akan fokus dulu kepada pesan ayat yang pertama, bahwa seorang percaya memiliki kewajiban kepada Tuhan itu untuk takut akan Tuhan. Ini yang pertama. Pesan yang pertama adalah bahwa kita harus memiliki rasa takut yang hormat, rasa takut yang kudus kepada Tuhan. Inilah kewajiban yang pertama. Lalu kewajiban yang kedua adalah bahwa kita harus berpegang pada perintah-perintahnya. Berpegang itu maksudnya menaklukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang, melakukannya, setia kepadanya. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ada pilihan-pilihan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai situasi atau memutuskan segala sesuatu, maka firman Tuhan akan menjadi pegangan kita. Nah, kurang lebih seperti itulah konteks yang dimaksudkan oleh firman ini, bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Nah, kembali kepada topik kita, kewajiban seorang percaya. Bagi para sahabat yang sudah membaca kitab Pengkhotbah, di sana itu kan ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, mendominasi adalah perkataan-perkataan yang penuh penalaran, atau seperti kata-kata hikmat juga di sana. Tetapi saya kemudian menjadi terkesima, menjadi terbuka matanya bahwa setiap kitab daripada firman Tuhan yang kita miliki, muaranya itu menuntun kepada ketaatan loh. Jadi kalau kita mungkin berpikir bahwa kitab-kitab lain penuh dengan keseriusan, ada peringatan-peringatan, ada larangan, ada perintah, tetapi bahkan kitab Pengkhotbah pun itu dikatakan
ketika saya baca akhirnya dikatakan bahwa akhir kata, kan di awal tuh dia bilang ada untuk segala sesuatu ada waktunya. Oh, sia-sialah segala sesuatu yang ada di bawah matahari apa segala macam gitu ya. Nah, tetapi dalam semuanya itu dia juga berkata bahwa sia-sia orang untuk menyelami perbuatan Allah, bahwa dia tidak akan mungkin karena kebesaran Tuhan yang tidak bisa terselami. Penuh dengan kata-kata yang seolah puitis juga. Tetapi pada akhirnya si pengkhotbah berpesan dengan seolah-olah memberikan, udah capek nih udah bahas segala macam gitu. Tetapi dia berkata bahwa akhir kata dari segala yang didengar maksudnya dari dia tadi dalam tanda kutip udah ngoceh banyak sekali dalam kitab pengkhotbah dari pasal 1 sampai selanjutnya. Dikatakan bahwa akhirnya takutlah akan Allah. Jadi saya pribadi itu sangat bangga. Tuhan memberikan saya tuntunan, bukan tuntunan yang liar. Jadi kalau saya memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, itu selalu bermuara pada takut akan Tuhan. Kemudian hidup yang kudus, hidup yang tidak bercela, kemudian taat kepada Tuhan. Memang itulah inti pesan daripada keseluruhan firman Tuhan. Saya pribadi sangat bangga ketika kemudian Tuhan memilih saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Dia, dan saya dengan tidak bermaksud untuk merendahkan panggilan lain, tetapi kan Tuhan juga pakai ada orang bernubuat, ada orang yang menyampaikan pesan dalam bentuk lain. Tetapi saya bangga loh Tuhan pakai saya untuk mengajarkan orang kebenaran yang sangat hakiki, yaitu pesan firman Tuhan, bahwa seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah ini, bahwa akhirnya dari tadi udah ngoceh-ngoceh, udah banyak dengar dari pasal 1 segala macam, dan akhir dari segala sesuatu yang dengar adalah takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah. Inilah inti daripada kekristenan para sahabat. Kita harus takut akan Tuhan, karena oleh takut akan Tuhan nanti saya akan bacakan bagaimana kemudian berkat daripada seorang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, salah satunya dikatakan bahwa Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Bergaul karib. Punyakah sahabat seorang yang karib dalam kehidupan? Bagaimana kemudian seorang yang karib itu saling mengerti, saling menolong. Kadang-kadang tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi kemudian sahabat karib kita akan mengerti keadaan kita. Dia akan menjadi tempat kita untuk bercerita, berbagi beban, berbagi suka dan duka. Itulah seorang yang karib dalam kehidupan kita. Dan demikian juga dengan Tuhan bagi kita. Ketika kita kemudian memilih takut akan Tuhan, Dia akan bergaul karib dengan kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mengalami tantangan, mungkin kita mengalami problema dalam kehidupan kita, Dia menjadi sahabat yang karib bagi kita. Itulah pesan yang pertama. Takutlah akan Tuhan. Pengkhotbah tadi sudah banyak dia berkata tentang manusia sia-sia untuk mencari kemahakuasaan Allah, tetapi nggak ketemukan juga, ada waktunya ini segala macam. Tapi akhirnya dikatakan akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah. Kita harus memiliki rasa takut akan Allah dalam kehidupan kita. Itulah kewajiban seorang percaya yang pertama. Lalu yang kedua adalah kewajibannya adalah berpegang pada perintah-perintahnya. Betul bahwa apa yang selalu saya bagikan selama ini, bahwa kita harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Berpegang pada perintah-perintah Tuhan berarti taat terhadap perintah Tuhan. Itulah pesan daripada pengkhotbah. Kita harus takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan, pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan pesan yang sama selalu mendominasi setiap pemberitaan Injil yang saya lakukan. Sebab sia-sia kita percaya kepada Tuhan tanpa ketaatan. Sia-sia kita berbicara tentang nama Tuhan tanpa ketaatan. Sia-sia kita mempersembahkan kurban, beribadah, kemudian bahkan melayani Tuhan tanpa ketaatan. Karena itulah inti daripada kekristenan. Kita kemudian memiliki rasa takut yang hormat kepada Tuhan. Lalu oleh rasa takut yang kudus itu, kita berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan.
Namun alangkah baiknya ketika kita menuruti perintah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Itulah hukum yang pertama, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi dan kekuatan kita. Tetapi kemudian kenapa penting rasa takut ini kita miliki? Karena kalau orang tidak memiliki rasa takut di dalam dirinya kepada Tuhan, maka dia akan sembarangan dalam menjalankan kehidupannya. Dia akan menjalankan kehidupannya sesuka-sukanya. Dia tidak akan mengindahkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, itulah kewajiban seorang percaya. Itu tadi dikatakan di ayat 13, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Setiap orang wajib takut akan Tuhan. Setiap orang wajib berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, apalagi orang Kristen. Jadi kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, kita harus tetap mengawal kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan, menjaga perkataan kita. Tadi dikatakan bahwa kita harus mempertanggungjawabkannya, baik yang segala sesuatu yang baik atau yang jahat, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Kita harus bertanggungjawabkan itu ke hadapan Tuhan. Nah, inilah kewajiban kita selama kita hidup. Kita harus mengawal kehidupan kita di dalam roh takut akan Tuhan. Kita harus memiliki takut akan Tuhan di dalam hati kita. Bahkan ketika kita di tempat yang tersembunyi, kalau kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan, kita akan berbuat hati-hati. Saya mau adakan kesaksian seperti ini. Hal kecil saja dalam kehidupan saya. Misalnya kalau saya pergi ke mall atau toilet umum begitu, misalnya ini bukan bermaksud berbicara jorok ya, tapi ketika mungkin kita buang air kecil di sana atau buang air besar, kemudian kita akan pakai itu toilet. Memang di situ ada cleaning service, tetapi kita tidak boleh sembarangan. Hal kecil aja yang tersembunyi misalnya gitu ya, saya berusaha untuk menghargai orang. Saya akan bersihkan itu setelah saya pakai, tidak membuang tisu dengan sembarangan. Nah, itu juga bentuk hal-hal sederhana yang di tempat tersembunyi. Kemudian ada orang, dia berpikir kalau dia di kamar hotel atau kemudian di kamar sendiri, kemudian dia dengan bebas melihat hal yang tidak pantas. Ketahuilah bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya nanti Tuhan akan bukakan kepada kita. Itu kenapa Tuhan katakan bahwa takut akan Tuhan, supaya kamu hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbicara. Sekalipun di chat misalnya, jangan kamu omongin orang, jangan kamu ngejelekin orang, karena Tuhan mencatat itu semua. Dan seperti yang dikatakan di ayat 14 tadi, bahwa semuanya harus dibawa oleh Tuhan untuk pengadilan. Betapa nanti kalau orang tidak memperhatikan kata-katanya, sikap dan perilakunya, betapa banyak hal nanti yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena Tuhan, berkas perbuatan kita itu sudah ditulis oleh malaikat. Setiap perbuatan kita, setiap detik itu dicatat tanggalnya, waktunya, kapan kita berkata-kata yang sia-sia, kapan kita bersikap dan perbuatan yang sia-sia, semuanya dicatat dan semuanya akan dibawa ke pengadilan. Dia akan ada penuntutnya dan kita harus memberikan pertanggungjawaban atasnya nanti. Maka pada renungan pagi ini, saya rindu setiap kita membuka mata kita, supaya kita kemudian mengawal kehidupan kita ini dalam takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, takutlah berkata-kata yang tidak baik, takutlah bersikap yang tidak baik, takutlah berbuat yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Karena rasa takut itu kemudian akan mengawal kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Lalu pesan yang kedua tadi, berpegang sama perintah Tuhan. Kalau Tuhan ngomong A, ya lakukan A. Kalau Tuhan ngomong B, ya lakukan B. Berpegang walaupun rugi. Kalau Tuhan katakan bahwa, salah satu contohnya, ketika Tuhan katakan bahwa kita harus hidup dalam kekudusan dalam anggota tubuh kita, apapun harganya. Kalau Tuhan katakan jangan merusak tubuhmu dengan minuman keras, dengan rokok, praktekkan itu. Dan juga mungkin hawa nafsumu, jangan sampai hawa nafsu seksmu menguasai otakmu semuanya. Apa yang terjadi gara-gara itu kemudian memuaskan hawa nafsu dengan secara liar. Ketahuilah bahwa Tuhan menginginkan hidup kita kudus. Juga dalam hal keuangan, begitu cinta uang ada di dalam diri orang, akhirnya dia tidak memberikan persepuluhan. Persepuluhan itu adalah kewajiban loh. Bahkan di buku Mary Baxter, di buku Cho Thomas, diperingatkan itu beberapa kali bahwa persepuluhan itu adalah merupakan syarat keselamatan. Gara-gara cintakan uang,
akhirnya dia lalai menepati janjinya. Kalau orang mau berpegang kepada perintah Tuhan, apakah rugi, apakah kehilangan rupiah, akan kehilangan nominal, dia akan tetap pilih berpegang kepada perintah Tuhan. Nah, saya pribadi, saya berpikir betapa bodohnya orang-orang. Dia nggak tahu ketika dia mati kan dia nggak bisa bawa apa-apa, tetapi dia tahan itu uang di rekeningnya. Coba, dia tahan uang rampasan persepuluhan di dalam rekeningnya, kemudian dia mati kan dia nggak bisa bawa apa-apa. Nanti kemudian Tuhan akan jerat dia dengan pelanggaran persepuluhan, dan Tuhan tidak izinkan dia masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi kehidupannya kudus di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa pesan yang pertama adalah takut akan Tuhan, kemudian berpegang kepada perintah Tuhan. Jadi kalau saya samakan dengan pesan di Direction Ministry, takut akan Tuhan selalu saya berulang-ulang, itu menjauh kejahatan. Lalu pesan yang kedua adalah ketaatan total, yaitu tadi berpegang pada perintah Tuhan. Tadi saya sudah sempat singgung di awal bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan bergaul karib dengan dia. Ada banyak janji Tuhan di dalam firman-Nya. Dikatakan salah satunya seperti ini. Dikatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itu ditulis di Mazmur 103 ayat 13. Sesungguhnya ada banyak janji Tuhan di sini yang diberikan tentang berkat kepada orang yang takut akan Tuhan. Cuman karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa membacakan semuanya. Tetapi saya akan membagikan beberapa, seperti yang tadi saya katakan bahwa Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Lalu tadi dikatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada setiap orang yang takut akan Dia. Ini kalau baca firman seperti ini kita harus hati-hati loh. Kita bisa merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Saya bersyukur punya ayah yang walaupun kami tinggal di desa, tetapi dia memiliki sikap yang lembut, dia tegas, tapi dia sayang sama saya. Dan bagaimana enaknya disayang oleh ayah kita. Nah, kita tadi saya katakan kita harus membaca firman Tuhan itu dengan penuh dengan kecermatan. Jangan buru-buru senang dulu berkata bahwa Tuhan itu sayang kepada saya seperti layaknya seorang bapa. Kita harus baca syaratnya lagi. Dikatakan demikian Tuhan sayang kepada siapa? Orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang menjauhi kejahatan. Di Amsal kan dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Jadi kasih sayang Tuhan itu ada syaratnya, bukan berlaku umum, bukan berlaku secara universal kepada setiap orang, bukan. Kasih layaknya seorang bapa kepada anaknya itu kita hanya bisa rasakan ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saya terjemahkan lagi, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan dalam kehidupannya. Hal-hal yang jahat adalah ketika kita kemudian melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau kita mau merasakan kasih sayang Tuhan, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kembali lagi kepada pesan pada pengkhotbah ini, bahwa kewajiban setiap orang adalah kita harus takut akan Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun itu tidak enak bagi daging kita, tetapi itu akan enak melegakan bagi jiwa kita, bahkan membawa kita pada keselamatan. Saya akan selalu dan senantiasa memberikan makanan rohani yang tegas, keras, tetapi membangun dalam setiap pemberitaan Injil yang saya lakukan, baik di Direction Ministry maupun dalam pemberitaan radio, dalam tulisan, dalam apapun. Karena saya rindu, inilah merupakan beban yang Tuhan berikan di pundak saya. Bagaimana kemudian saya dalam tanda kutip membacakan Alkitab kepada setiap orang yang mendengarkan saya. Karena pada dasarnya orang Kristen tidak membaca Alkitab, dia nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya akan terus berulang-ulang sampaikan bahwa kita harus mengerti kewajiban kita pada renungan ini. Kita harus mengerti kewajiban kita kepada Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Dan inilah dasar yang kemudian Tuhan akan pakai nanti untuk menyelamatkan kehidupan kita. Demikian singkat saja renungan kita pada kesempatan ini, para sahabat. Kita harus menutupnya karena keterbatasan waktu. Nah, tapi besar harapan saya, 2 pesan sederhana, yaitu bahwa kita harus takut akan Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah tadi. Kewajiban kita adalah kita harus takut akan Tuhan. Kemudian kita harus berpegang pada perintah Tuhan, kita praktekkan. Jangan cuma dengar berkali-kali tetapi tidak kunjung melakukannya. Kita harus menjadi pelaku. Kalau kita dengarkan hari ini bahwa kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita harus belajar takut akan Tuhan. Dengan cara apakah kita harus aplikasikan itu? Dengan cara menjauhi kejahatan. Lalu kita harus berpegang pada ketetapan
hadapan Tuhan, yaitu adalah sebuah sikap dan perilaku dan perbuatan yang taat terhadap setiap perintah Tuhan yang kita dengarkan. Maka janji-janji keselamatan, berkat, penyertaan itu gak usah dibahas, karena bagi orang yang takut akan Tuhan ada banyak sangat melimpah janji Allah dalam firman Tuhan. Kita akan akhiri renungan pada kesempatan ini para sahabat. Saya rindu berdoa kepada para sahabat, kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan saya berdoa, saya rindu mampukan kami ya Tuhan menjadi orang yang takut akan Engkau. Mampukan kami Roh Kudus untuk berpegang pada kebenaran firman-Mu, pada ketetapan-ketetapan-Mu. Karena hanya oleh takut akan Tuhan kami menjauhi kejahatan, dan oleh berpegang pada ketetapan-Mu atau ketaatan total sehingga jiwa kami diselamatkan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para sahabat sepanjang hari ini untuk melakukan aktivitas mereka. Tuhan menyertai dan melindungi mereka sepanjang hari ini. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, renungan kita pada kesempatan ini para sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Salam dari Juru. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat, Kau ajaib, Kau